Halo semuanya, selamat datang di channel Umamkan. Sebelumnya, terima kasih sudah menonton video baru kita yang kemarin seperti review SAF Absolute Decade, Bima X, dan pembahasan seperti Kuga Riku dan juga Mirage Agito. Nah, di kolom komentarnya, banyak sekali teman-teman yang merequest untuk membahas cerita SIC Hero Saga dari Kamen Rider Yuki. Jujur ya teman-teman, request teman-teman seperti ini yang membuat saya sangat semangat dalam proses pembuatan kontennya. Dan di video kali ini kita akan coba membahas backstory dari Kamen Rider Yuki yang bikin saya kaget banget saat saya merisetnya. Karena di sini ada misteri asal-usul dari Kamen Rider Yuga dan siapa pengguna dari Kamen Rider Odin. Semuanya akan saya jelasin di pembahasan kita di video ini, oke? Dan di hari ini kita akan coba membahas SIC Hero Saga Kamen Rider Yuki yang terdiri dari dua edisi. Yang pertama ada SIC Hero Saga Ryuki yang berjudul Advent Calendar, dan yang kedua ada SIC Hero Saga Ryuki yang berjudul World of If ataupun If no Sekai. Dan yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah majalah yang kedua, karena yang pertama lebih panjang ceritanya. Semua yang akan saya ceritakan di video ini adalah isi dari majalah Hero Saga, jadi bukan karangan ataupun hayalan saya sendiri. Jadi ini murni official dari majalah tersebut. Sebelumnya saya mohon bantuannya untuk teman-teman untuk subscribe channel ini ya, biar saya lebih semangat lagi dalam memberi informasi dan hiburan kepada teman-teman semuanya. Saya mohon banget bantuannya untuk subscribe channel ini, oke? Dan kita masuk ke pembahasan SIC yang pertama. SIC Hero Saga yang berjudul World of If ini atau If no Sekai adalah edisi SIC Hero Saga yang kedua dari serial Kamen Rider Yuki yang diterbitkan pada majalah bulanan di Hobby Japan pada tahun 2005, di mana di sini menampilkan karakter badass seperti Ryuga Survive sampai Ouja Survive. Cerita ini berlatar belakang setelah pergantian hari di episode ke-34, di mana Shinji menerima kartu Survive dari Shiro Kanzaki, dan cerita ini menjadi bagian alternatif dari cerita inti pada main story-nya. Bisa dibilang seperti film What If-nya si Marvel lah. Oke, dalam SIC Hero Saga ini, rider yang tersisa adalah Ryuki, Knight, Tiger, Ouja, dan juga Odin di dalam versi alternatif ini. Shinji terserap oleh Dark Shinji dan menjadikan dia pengguna dari deck Ryuga. Asal-usul Ryuga sendiri akan saya bahas di video ini, jadi jangan di skip ya. Oke, lanjut lagi. Saat Dark Shinji berjalan, muncullah Tiger dan mencoba untuk menghentikannya. Pertarungan pun terjadi antara Tiger dan juga Ryuga. Ryuga yang sudah OP parah dalam pertarungannya makin tambah sadis ketika dia menggunakan kartu Survive. Dan di sini Ryuga berubah menjadi Ryuga Survive dalam bentuk yang lebih keren dan juga lebih sangar. Dan dalam wujud ini, Ryuga Survive dengan sangat mudah mengalahkan Tiger dan membunuhnya. Selanjutnya, Hideyuki Kagawa sebagai alternatif Zero muncul dengan pasukannya, yaitu adalah 12 alternatif Zero yang lainnya, datang untuk mengeroyok ataupun menghancurkan Ryuga Survive. Hasil dalam pengeroyokan ini, Ryuga Survive tetap unggul. Nah, di tengah pertarungan, Yui Kenzaki muncul. Kagawa yang melihat Yui langsung tertawa dan mengatakan bahwa Yui adalah sumber dari semua masalah ini. Jika dia mati, semuanya akan berakhir. Dan alternatif Zero pun malah menyerang si Yui ini. Ryuga yang tiba-tiba kewarasannya kembali, atau bisa dibilang Shinji mencoba mengambil kembali tubuh Dark Shinji, bergerak dan melindungi si Yui. Ryuga yang sudah setengah sadar ini tertusuk pedang dari alternatif Zero saat melindungi Yui. Ryuga kembali ke bentuk manusianya, yaitu adalah Shinji, dan dia mati. Kagawa pun kaget karena ada Kamen Rider yang menyerahkan nyawanya untuk seseorang. Jadi ya, intinya di SIC Hero Saga kali ini endingnya Shinji tetap mati ya teman-teman. Sayang banget. Oke, ini masih ada lanjutannya. Sementara itu, di suatu tempat terjadi pertarungan antara Knight dan juga Ouja. Di tengah pertarungan mereka, dikatakan di sini bahwa ponselnya Ren itu berdering, dan dokter mengatakan bahwa kondisi Eri memburuk. Nah, setelah ini, dengan cepat Ren pergi ke rumah sakit dan meninggalkan pertarungan mereka. Karena tergesa-gesa, Ren tidak sengaja menjatuhkan deck Knight-nya. Jadi si kartu-kartu Knight ini jatuh, dan Ouja ataupun Asakura mengambil kartu Survive di dalam deck ini. Jadi di sini si Ren ini bisa dibilang resign dari Kamen Rider. Nah, saat ini si Ouja sudah memiliki kartu Survive,
Dengan kartu survive di tangannya Auja dan sebagai rider terakhir, Auja datang untuk menantang Odin. Keinginan Auja adalah agar pertarungan rider ini terus berlanjut untuk selama-lamanya. Nah, di pertarungan antara Auja survive melawan Odin, muncullah alternatif Zero yang bergabung bersama Auja dalam melawan Odin. Sebelum akhirnya menghilang. Ini useless banget dia ya. Baru muncul langsung hilang. Oke, hingga akhirnya si Auja survive menggunakan kartu Final Fan, merubah Veno Viper menjadi motor dan menyerang Odin, sembari meludahi racun-racun di sepanjang pertempuran. Namun, sesaat sebelum mengenai si Odin menggunakan kartu Time Fan-nya menghilang dan lalu tiba-tiba muncul kembali di atas kursi Veno Viper dan menyerang Auja survive dengan cepat, dan Auja survive pun kalah. Tepat sebelum dia meninggal, Asakura melihat wajah Odin melalui lubang di helmnya yang dilelehkan oleh racun Veno Viper pada pertempuran tadi, dan memperlihatkan wajah dari pengguna Kamen Rider Odin yang selama ini dirahasiakan. Tadinya saya malahan mengira kalau si Odin ini adalah Kanzaki Zero, dan ternyata wajah yang dilihat oleh Asakura adalah wajahnya Ren. Ya bener, Ren atau Kamen Rider Knight adalah pengguna dari Kamen Rider Odin yang selama ini muncul sebagai Kamen Rider Odin ataupun Kamen Rider terakhir, yang di story utamanya bahkan dia melawan Ren itu sendiri. Jadi si Ren Knight survive melawan si Ren Odin. Ini saya nggak nyangka banget sih. Saya nggak nyangka ternyata si Odin ini adalah Ren itu sendiri. Di sini apakah teman-teman sudah pada tahu? Kalau sudah pada tahu, komen di bawah ya. Oke, balik lagi ke ceritanya. Ren yang tersadar dalam wujud Odinnya mengatakan apa yang telah terjadi. Seketika flashback mengenang masa lalunya. Kenapa dia bisa berubah menjadi Odin? Jadi semuanya itu berawal saat pertarungan Knight melawan Auja. Tiba-tiba Ren mendapatkan telepon dari dokter bahwa ternyata Eri sudah meninggal. Eri ini adalah pacarnya Ren ya. Seketika itu pula Ren meninggalkan pertarungan dan membuang deck Knight tersebut. Ren yang sudah kehilangan arah dan tujuan dan tak tahu harus kemana. Suatu waktu Ren bertemu dengan seseorang misterius yang memberikannya deck Kamen Rider Odin dan mengendalikan Ren menjadi bonekanya. Jadi, di awal cerita tadi, kita mengira si Ren ini tak sengaja menjatuhkan deck Knight-nya, yang aslinya si Ren membuang deck Knight tersebut. Oke, kembali ke timeline di mana si Ren sudah sadar bahwa dia adalah Odin. Si Ren dengan wujud Odin marah pada apa yang telah terjadi. Dia meneriaki nama Kenzaki, dan Kenzaki Zero pun muncul dan tertawa. Sekarang Odin adalah pemenang dari pertarungan rider ini, dan akhirnya di alternatif story ini Kenzaki Zero dapat memberi kehidupan baru kepada Yui. Di sisi lain, di beberapa waktu sebelum pertarungan Odin melawan Auja selesai, Ren yang berada di timeline ini atau yang barusan berubah menjadi Knight bertemu dengan alternatif Zero, mengejarnya dan menarik decknya. Dan ternyata alternatif Zero ini adalah Yui. Yui mengatakan bahwa dia meminjam deck ini dari Kagawa untuk menghentikan Zero, yaitu adalah kakaknya, dan mencoba untuk menghubunginya. Akan tetapi karena Zero tidak memiliki tubuh dan tak bisa digenggam, hingga pada akhirnya Yui meninggal terlebih dahulu sebelum Zero menyelesaikan permainan Rider War-nya. Jadi si Yui ini saat dia bertemu dengan Ren itu sudah di akhir-akhir kehidupan dia. Dan setelah si Yui ini tiada, barulah si Kanzaki Zero memenangkan pertarungannya. Jadi telat sedikit aja sih ini. Dan inti dari SIC Hero Saga yang ini adalah Yui tetap mati. Ya, Yui tetap mati. Makanya di akhir Ren itu hidup di dalam kesendiriannya nih, karena kehilangan teman, Yui-nya mati, pacarnya mati, jadi dia benar-benar kehilangan arah. Dan balik lagi dia ketemu dengan pengguna ataupun orang misterius yang memberikannya deck dari Odin itu. Dan gimana menurut kalian dengan cerita seperti ini? Bisa dibilang alternatif story ini menjadikannya main story ya kan? Dari alternatif ini berubah menjadi story utamanya. Bener-bener plot twist sekali sih ini ceritanya. Nggak nyangka banget kalau si Odin ini ternyata adalah Ren yang selama ini muncul sebagai rider terakhir. Ternyata Ren itu sendirilah yang menjadi Odin selama ini. Gila, ini bener-bener saya nggak nyangka banget sih dengan cerita yang ada di majalah yang kedua ini. Oke, gimana menurut teman-teman untuk majalah SIC Hero Saga yang kedua ini? Komen di bawah. Kita lanjut untuk pembahasan SIC Hero Saga Advent Calendar.
Oke, kita lanjut ke pembahasan SIC Hero Saga Advent Calendar ataupun Adobento Calendar. Adalah edisi Kamen Rider Yuki pertama dari majalah SIC Hero Saga yang diterbitkan di majalah bulanan Hobi Japan. Dan ini menampilkan karakter asli dari Kamen Rider Ouja Survive dan juga Mirror Monster Geno Survive. Kalender Advent ini dirilis pada bulan Desember tahun 2004. Advent Calendar ini memiliki 5 episode. 4 episode memiliki judul yang sama, yaitu adalah Kedatangan. Dan episode kelima adalah Mimpi Buruk. Karakter yang bermain di majalah ini yaitu Kamen Rider Yuki, Knight, Ouja, Zolda, Odin, Yui, serta bibinya Yui. Dan Advent Calendar ini adalah alternatif story juga. Dan ceritanya adalah setelah Yuki dan Knight mendapatkan kartu Survive. Oke, kita mulai dari episode pertama. Episode pertama, Taikotsetsu 4, part pertama. Sebelum dimulainya cerita, Ren bertanya-tanya kenapa monster kontraknya itu berbentuk kelelawar. Yui mengatakan kelelawar sangat cocok dengan Ren karena memiliki perasaan yang setengah hati. Ren sendiri memiliki hal yang sama seperti itu, di mana Ren ingin mencapai tujuannya tapi tidak bisa seutuhnya menjadi kejam. Semua itu dikarenakan Shinji yang selalu mengeluh tentang perdamaian pertarungan rider. Dan ini yang mengakibatkan tekadnya si Ren Akiyama ini mulai goyah. Hati nurani yang terkubur di masa lalu terus menyiksanya, dan sekarang Ren berada di persimpangan. Apakah harus mengorbankan semuanya, membuang kebaikan hatinya dan mencapai tujuannya, atau tetap seperti ini dan tidak akan pernah mencapai apa yang diinginkannya? Episode pertama, Taikotsetsu 4, part 2. Kembali ke timeline ceritanya. Semua berawal setelah pertarungan antara Knight dan Ryuki melawan monster-monster dari dunia cermin. Setelah berakhir seperti biasa, mereka berdua pulang ke Atori Cafe, tempat mereka menginap. Bibi Sanako menatap mereka berdua dan mengatakan, "Kalian dari mana? Cepat bantu, kita sedang sibuk saat ini." Ren dan Shinji memperhatikan sekeliling dan kondisi kafe ini sedang tidak ada pengunjung sama sekali. Bibi kembali mengatakan, "Aku belum melihat Yui dari tadi pagi. Apakah Yui pergi bersama kalian?" Ren dan Shinji saling menatap dan berbisik. Setelah mereka keluar dari Mirror World, mereka sudah tidak melihat Yui. Mereka mengira Yui sudah pulang terlebih dahulu. Dan perasaan cemas pun melanda mereka berdua. Shinji yang panik keluar dari kafe dengan masih mengenakan celemek dan tanpa sengaja menjatuhkan ponsel merah milik Shinji di dalam kafe. Dan Shinji tidak menyadari akan hal itu. Ren yang masih di dalam kafe mendengar suara telepon yang berasal dari telepon Shinji yang terjatuh tadi, tetapi tidak menemukan Shinji dimanapun. Dan si Ren yang mengangkat telepon tersebut dan terdengar suara, "Halo Shinji." Ren pun terkejut karena dia mendengar suara dari preman rider barbar, siapa lagi kalau bukan Asakura. Dan Ren pun menjawab, "Apakah kamu Takeshi Asakura? Sayang sekali si idiot itu tidak ada di sini. Saya Ren Akiyama. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan dengan cepat." Setelah mendengar kalimat itu, Asakura tertawa terbahak-bahak. "Sudahlah, terserah kau atau si idiot itu. Saat ini Kanzaki Yui ada di tempatku." Asakura ingin melakukan pertarungan dengan rider lain. Jika dia menyandera Yui, itu tujuannya agar si rider-rider ini bisa datang dan bisa menyelamatkan si Yui serta bertarung melawan dia. Jadi si Asakura menantang mereka dan mengajak mereka berduel di pelabuhan Shibura untuk menyelesaikan pertarungan mereka. Ren yang marah dan mengatakan, "Kenapa kamu melakukan hal yang licik untuk menang?" Asakura pun menjawab, untuk menang dia tidak peduli seberapa hina trik yang dia gunakan. Dan perkataan inilah yang menjadi damage bagi mentalnya si Ren, karena kekejaban dan kelicikan si Asakura tidak bisa diikuti ataupun tidak dimiliki oleh si Ren Akiyama ini. Takeshi Asakura melanjutkan dengan suara bersemangat, "Aku sama sekali tidak tertarik pada Kanzaki Yui. Menangkapnya hanya untuk memastikan pertarungan hidup dan mati ini berjalan lancar. Begitu hasil pertarungan ini keluar, dia akan segera dibebaskan. Saya tidak akan melanjutkannya lagi. Tidak akan ada lagi penundaan pertempuran. Ayo bertarung sampai kamu mati atau aku yang mati. Datang ke sini dan ayo bertarung. Tatakai." Intinya, Asakura mengajak Ren untuk melakukan pertarungan terakhirnya. Episode kedua, Taikotsetsu 3, part pertama. Di pelabuhan Shibura, Asakura yang sangat bersemangat untuk bertarung, dia sangat gembira karena akan melawan Ren Akiyama. Hal ini membuatnya sulit untuk menahan dirinya. "Akiyama belum datang. Ini membuatku frustasi," ujar si preman barbar ini. Asakura yang tidak sabaran memecahkan kaca-kaca mobil yang terparkir di dermaga. Tiba-tiba, hembusan angin bertiup dan dalam pandangan Asakura,
terlihat pantulan Kamen Rider Knight dan Knight langsung menarik kartu Survive dan berubah menjadi Knight Survive. Knight langsung menarik pedangnya dan menebas Asakura dengan cepat. Akan tetapi, Asakura juga berhasil menghindari tebasan pedang ini sambil mengeluarkan decknya dan berkata, Henshin. Ouja dan Knight Survive langsung menuju ke dunia cermin. Nah, di dalam dimensional tersebut, Ouja yang menggunakan Red Shooter menyerang dan menabrak Dark Rider, mengakibatkan dia kehilangan keseimbangan dan membuat si Dark Rider ini berputar dan bertabrakan hingga terbakar di dalam mirror dimensional. Dan terdengarlah suara tangisan dan kesakitan dari si Dark Rider tersebut. Knight Survive pun terlempar dari punggungnya dan terpental-pental di dalam mirror dimensional, hingga akhirnya dia masuk mirror world. Setibanya di sana, Ouja tertawa dan mengatakan, "Kupikir kau jatuh ke celah dimensional. Kau sangat beruntung. Ayo datang dan hibur aku lagi." Knight Survive menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya akibat terlempar di dimensional tadi, dan dia pun berdiri. Akan tetapi, tiba-tiba monster dari arah kegelapan menyerangnya, dan monster tersebut adalah Genocider. Genocider menggigit Knight Survive dan mengangkatnya. Knight Survive pun mengerang kesakitan di mulut Genocider. Dengan posisi Knight Survive yang tergigit dan diangkat ke udara, itu tidak juga membuat si Ouja ini puas. Ouja lalu mencambuk Knight Survive hingga darahnya bercucuran menyembur dari tubuh Knight, dan si Ouja pun tertawa mengerikan. Episode kedua, Taiko Setsu 3 Part 2. Knight Survive sekarang sudah tidak bergerak, namun Ouja tetap menyambuk dengan brutal tanpa henti. Seluruh tubuh Ouja menjadi berwarna merah yang dikarenakan bercucurannya darah dari Kamen Rider Knight hingga ke badan Ouja. Lalu, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari Dark Rider yang bergema di seluruh gudang ataupun di seluruh arena pertempuran. Namun sayangnya, Kamen Rider Knight sekarang sudah sekarat dan hampir mati. Dark Rider dengan tubuhnya yang masih terbakar akibat serangan di dimensional tadi menerjang ke arah Genocider hingga terjadi ledakan besar dan seluruh tubuh dari Genocider pun dilalap oleh api. Namun, yang sangat disayangkan adalah Dark Rider tidak berhasil mengalahkan Genocider. Akan tetapi, Genocider melepaskan rahangnya dan tubuh Knight pun jatuh ke atas tumpukan material. Dan Dark Rider pun mati, atau bisa dibilang terlepaslah kontraknya si Knight dan juga Darkwing ini, yang mengakibatkan Kamen Rider Knight Survive berubah menjadi Kamen Rider Knight Blank Form. Ini sama seperti di movie kemarin, dimana saat Ryuga membunuh Genocider, tubuh Ouja tiba-tiba berubah menjadi Blank Form. Oke, kembali ke cerita. Ouja perlahan mendekatinya untuk memberikan pukulan terakhir. Jadi walaupun Knight sudah hampir mati atau sekarat, si Ouja tetap menyiksa dia, dan ini sungguh barbar sekali. Dan pada akhirnya terdengar suara teriakan, "Hentikan!" Seketika Ryuki muncul dan Kido Shinji datang untuk menyelamatkan Ren Akiyama. "Ren, kamu baik-baik saja?" Tapi Knight tidak bergerak. Beraninya kau menyakiti Ren sampai sejauh ini?" Ryuki gemetar karena marah, mengangkat pedang Dark Saber untuk melawan Ouja. Saat itu juga, Ouja mengeluarkan sebuah kartu, dan saat melihat kartu tersebut, Ryuki tiba-tiba terdiam. Terdiam melihat kartu yang dipegang oleh Ouja, yaitu adalah kartu Survive milik Knight yang diambilnya tadi. Dengan tertawa licik, Ouja memasukkan kartu tersebut ke dalam Venovisor-nya, dan seketika, tubuh Ouja diselimuti angin dan berubah menjadi Ouja Survive versi SIC. Penampilannya berubah, armor di bahunya memiliki detail seperti taring tajam, dan kepalanya juga menjadi lebih brutal dari sebelumnya. Pelindung dadanya berbentuk seperti kepala ular yang memelototi Ryuki, seperti katak dipelototin ular. Ya, Ryuki benar-benar tidak bergerak saat ini. Ouja langsung menantang Ryuki untuk berduel dan mengatakan, "Kido, kamu juga mempunyai kartu Survive kan? Ayo gunakan itu dan lawan aku." Episode ketiga, Taiko Setsu 2. Knight tetap tidak bergerak di kaki Ouja. Ryuki berteriak ke arah Knight, tapi tidak peduli seberapa keras teriakannya, Knight tetap tidak bergerak. Wujud Knight kembali ke wujud blanknya. Ini juga berarti menandakan bahwa
kontrak antara Ren Akiyama dan juga Darkwing sudah tidak tersedia lagi. Ouja menendang kepala Knight yang sudah mati dengan sambil menantang Ryuki untuk menggunakan kartu survive-nya. Seketika itu, Ouja langsung melompat ke arah Ryuki dan menebas Ryuki hingga dia kesakitan. Asakura benar-benar seperti orang gila dalam pertarungannya. Seseorang barbar seperti dia mendapatkan kartu dari kartu survive, maka semakin brutallah kelakuan dari si Asakura ini. Ryuki yang kesakitan masih tidak ingin bertarung melawan Ouja dan mengatakan Kamen Rider tidak harus bertarung. Mendengar kata-kata Ryuki ini, Ouja menjawab, hentikan kata-kata tercela itu. Pada saat yang sama, dia melemparkan tendangan ke dada Ryuki dan kekuatan tendangan itu membuat Ryuki terbang hingga 20 meter jauhnya. Ouja survive masih menghajar Ryuki dan Ryuki pun kesulitan melawannya. Sambil mendesak, Ouja survive memaksa Ryuki untuk menggunakan kartu survive miliknya dan melawannya menggunakan itu. Akan tetapi, Ryuki tetap tidak ingin menggunakan kartu tersebut. Pada akhirnya, Ouja menyandra Yui dengan menggunakan Venom Viper dan Yui berada di mulut si Venom Viper ini. Dan ini bertujuan untuk mendesak Ryuki agar dia menggunakan kartu survive. Dan tetap, si Ryuki tetap tidak menarik kartu survive-nya, dan bahkan sebaliknya, Ryuki berteriak, Dark Rider! Atas panggilan Ryuki, Dark Rider tiba-tiba menyerang Venom Viper. Kedua monster cermin ini meringkuk dengan keras di udara. Taring tajam dari Dark Rider menusuk leher Venom Viper. Rasa sakit menyebabkan dia membuka mulutnya lebar-lebar dan melepaskan Yui dari mulut Venom Viper. Dan kesempatan ini dimanfaatkan oleh Ryuki untuk menangkap Yui yang terjatuh dari mulutnya Venom Viper. Dan Ryuki bergegas menangkap Yui. Ryuki menoleh untuk melihat Ouja survive dan berkata, aku tidak akan melawan Kamen Rider. Mendengar kata-kata ini, suasana hati Ouja survive langsung berubah geram. Ouja yang geram pun mengeluarkan kartu-kartu monster dari semua Kamen Rider yang pernah dikalahkannya. Tidak hanya Venom Snaker, Metal Gigas, dan juga Evil Diver, tetapi juga ada Volcancer, Blanchwing, Death Wilder, Gigazel, Biogas, dan kartu lainnya. Kartu-kartu ini didapatkan setelah melakukan kontrak dengan monster-monster dari rider yang sudah dia kalahkan. Dan kartu terakhir yang ditarik oleh Ouja adalah Darkwing milik Knight. Dan kapan dia ngontrak si monster si Knight ini ya kan? Tiba-tiba si preman ini udah punya aja si kartu Darkwing ini. Dan pada akhirnya dengan kartu-kartu monster tadi, Ouja menggunakan kartu penggabungan yaitu Unite Fan untuk menggabungkan semua monster menjadi satu. Lihat ini monster cermin terkuat yaitu adalah Geno Survive, ujar Ouja survive. Tubuh monster cermin termasuk Venom Snaker meleleh dan menyatu, berubah menjadi sosok yang mengerikan dan sangat beringas. Di dalam proses penggabungan ini, sesuatu yang mengerikan juga terjadi, di mana Dark Rider juga terjebak dalam proses pembusukan ataupun juga fusion dari semua monster ini dan menjadi bagian dari tubuh yang hidup di Geno Survive. Ini dikarenakan Dark Rider sendiri tadi posisinya kan dia lagi gigit lehernya Venom Snaker kan. Jadi secara tanpa sengaja Dark Rider juga masuk ke dalam gabungan fusion ini. Dan ini menjadikan Dark Rider satu-satunya monster di dalam tubuh Geno Survive yang tidak dapat dikendalikan oleh tubuh si Geno Survive itu sendiri. Episode keempat, Taikosetsu 1, part pertama. Melihat wujud Geno Survive, Ryuki hanya bisa terdiam dan berdiri. Di sisi lain, Ouja juga terkejut melihat wujud dari monster ini dan tidak menyangka bahwa Dark Rider pun juga ada di dalamnya. Dark Rider yang menyatu dan menjadi bagian depan di tubuh Geno Survive menjerit kesakitan. Dari tatapan kepala Venom Snaker pada Geno Survive yang dipenuhi dengan amarah, memandang Dark Rider yang menggunakan gigitan ataupun taring tajamnya untuk menggigit dada dari Geno Survive. Dark Rider sama sekali tidak menyerah dan dia memuntahkan api sepanas 5000 derajat yang menyerang Venom Snaker. Dark Rider dan Venom Snaker saling bertarung mengguncang pertarungan antara dua monster dengan satu tubuh yang sama, dan keganasan ini menyelimuti semua yang menontonnya. Kedua belah pihak bertarung dalam jarak yang sangat dekat sehingga kepala mereka saling bertabrakan setiap kali mereka bergerak. Nafas naga membakar langit sedangkan racun ular melelehkan bumi. Daerah sekitar langsung berubah menjadi pemandangan yang hanya bisa dilihat di neraka. Ouja berteriak, "Berhenti Venom Snaker, berhenti!" Bahkan Ouja survive berteriak pada situasi yang tak terduga ini. Episode keempat, Taikosetsu 1, part 2. Pertarungan Geno Survive dan Dark Rider ini ternyata juga mempengaruhi dunia nyata. Di dunia nyata, tepatnya di kantor redaksi jurnal Ore, Momoi Reiko panik karena layar komputernya saat dia sedang menggunakannya untuk mengedit artikel tiba-tiba pecah. Di sisi lain,
Ada Nanako Shimada yang sedang berbicara di depan cermin. Cermin, siapa yang paling cantik di dunia ini? Tepat setelah dia berbicara seperti itu, cermin di tangannya pun juga pecah. Dan dia pun menangis karena merasa jelek aja jadinya. Penyebab fenomena ini adalah situasi yang tidak biasa terjadi di Mirror World. Setiap kaca di pusat kota Tokyo bergetar hebat dan pecah. Menghadapi resiko dunia cermin yang akan runtuh ini, Ouja tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Ouja berteriak untuk memberhentikan Venosnaker karena kalau kayak begini terus, dunia cermin akan hancur. Namun, Venosnaker tetap mengabaikan perintah itu, bahkan Dark Rider pun juga tidak peduli dengan teriakan Ryuki yang menyuruhnya untuk berhenti. Dia tetap menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggigit Venosnaker dan mencoba untuk membebaskan dirinya. Ouja pun melakukan pembatalan untuk melakukan pemisahan fusion, tetapi tetap saja gagal. Lalu tiba-tiba terjadi tembakan dari arah belakang mereka. Ryuki dan Ouja menoleh ke belakang dan seorang Kamen Rider membawa pistol muncul, yaitu adalah Kamen Rider Zolda. Saya sedang mengendarai mobil. Di tengah jalan tiba-tiba kaca mobil saya pecah dan semua kaca di sekelilingku bergetar hebat. Jadi saya langsung menebak ada sesuatu yang terjadi di dunia cermin. Nah, pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab atas jendela BMW saya? Asakura atau Kido? Jawab aku, ujar Kitaoka yang tiba-tiba muncul dari arah belakang. Getaran di dunia cermin semakin besar dan besar. Zolda langsung menggunakan kartu Final Fan, mengeluarkan Magno Giga, dan menembak semua tembakan ke arah Genosaur 5. Seluruh laras di tubuh Magno Giga terbuka dan langsung menuju ke Genosaur 5. Ryuki berteriak, "Kitaoka, tunggu! Ren masih terjebak di puing-puing belakang Genosaur 5," teriak Ryuki. Tapi sayang sekali, permohonan Ryuki juga sia-sia. Pelatuknya tetap ditarik oleh Kitaoka tanpa ragu sedikit pun. Episode kelima, Mimpi Buruk, part pertama. Serangan Magno Giga mengubah tempat ini menjadi neraka. Tubuh Genosaur 5 terbakar dalam sekejap mata. Gelombang kejut yang disebabkan dari rudal yang tak terhitung jumlahnya diluncurkan dari Magno Gigas mengguncang seluruh arena pertempuran. Segala sesuatu yang ada di sekitar arena tersebut menjadi luluh lantah. Begitu juga dengan mayatnya Kamen Rider Knight yang menguap menghilang di depan mata Ryuki. Dan Ryuki pun semakin frustasi melihat jasad temannya yang tiba-tiba menguap seperti itu. Shinji juga menerima damage yang besar baik secara fisik maupun mental. Pikirannya menjadi kosong dan tidak bisa memikirkan apapun lagi. Perasaan sedih dan marah menyelimuti hatinya yang menjadikan kegelapan di hati Shinji semakin besar. Dan kegelapan tersebut secara bertahap menelan jiwa murni Shinji. Tiba-tiba terdengar suara Yui. Yui memanggil nama Shinji dan bertanya ada apa dengan Shinji. Menyadari bahwa ada seseorang yang mengguncang tubuhnya, Ryuki pun terbangun. Dan Ryuki melihat ke arah sekelilingnya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, baik Ouja Survive maupun Zolda, mereka berdua terbaring di tanah dengan tubuh mereka yang penuh dengan luka tusukan. Dan apa yang telah terjadi? Ryuki pun bertanya-tanya sambil melihat kembali ke Dark Saber yang di tangan kanannya. Pedang Dark Saber penuh dengan darah. Ryuki tidak bisa mengingat apapun. Yui Kanzaki yang masih berdiri di sampingnya dengan ekspresi bingung dan ketakutan dan mencoba untuk bertanya kepada Shinji sambil memastikan apakah ini Shinji yang asli. Ryuki pun kebingungan dan tidak mengingat apapun karena ini pertama kalinya Shinji seperti ini. Yui pun menceritakan bahwa dia melihat tubuh merah Ryuki tiba-tiba berubah menjadi gelap dan hitam, dan naga yang semulanya berwarna merah juga berubah menjadi warna hitam, dan naga hitam tersebut dapat membebaskan dirinya dari dalam tubuh Genosaur 5. Seketika itu juga, tingkah Ryuki menjadi seperti gila dan brutal, menghajar habis Ouja Survive dan Zolda tanpa ampun, dan membunuh mereka. Asakura tampak senang dan gila dengan pertarungan, tapi Shinji dengan bentuk Ryuki hitamnya lebih gila dan menikmati pertarungan tersebut. Ryuki yang mendengar hal ini langsung terjatuh dan berlutut sambil berbisik, "Ah, itu pasti kakakku." Di balik topeng Ryuki, Shinji tiba-tiba berbicara dengan suara yang sangat pelan. Episode kelima, Mimpi Buruk Part 2. Di dalam SIC Hero Saga ini dijelaskan asal-usul Shinji dan kenapa ada sisi gelap Shinji yang bisa berubah menjadi Ryuga. Yang seperti teman-teman ketahui lah intinya. Fakta bahwa Kido Shinji memiliki nama asli yang bernama Shinny, dan dia memiliki saudara kembar yang bernama Shinichi. Keduanya kembar, tetapi kepribadian mereka sangat berbeda. Shinichi, yaitu kakak laki-laki dari Shinny, adalah orang yang kasar, sedangkan adik laki-lakinya yaitu Shinny adalah orang yang lembut dan baik hati. Meski kedua adik-beradik ini memiliki kepribadian bertolak belakang, namun hubungan mereka sangat baik.
Shinichi sangat menyayangi adiknya dan selalu melindungi adiknya. Sejak SMP, Shinichi memiliki kekuatan dalam pertarungan ataupun bisa dibilang spesialis dalam hal pertarungan. Dan dia merupakan siswa yang sulit untuk diajar, bahkan di sekolah menengah pun ia juga memiliki reputasi sebagai siswa yang buruk, yang tidak baik dan juga pembuat onar, sehingga menimbulkan permusuhan dan memiliki banyak orang yang membencinya. Berlawanan dengan pandangan orang lain terhadap Shinichi, Shinny justru menganggap saudaranya ini adalah orang yang sangat luar biasa dan dapat diandalkan. Suatu hari, saat kembali pulang dari sekolah, Shinny bertemu dengan sekelompok preman yang bersenjatakan pisau yang tiba-tiba mengejarnya dan tanpa henti mengejar dan memburu Shinny. Namun untungnya Shinichi muncul untuk menyelamatkan adiknya. Dan demi melindungi adiknya, Shinichi pun mengambil pisau yang ada di perutnya dan bertarung dengan segerombolan preman tersebut. Sebenarnya, preman ini memiliki dendam terhadap Shinichi, akan tetapi mereka salah sasaran karena mereka mengira Shinny ini adalah Shinichi, karena memang mereka adalah saudara kembar ya. Semuanya berhasil dipukul mundur oleh Shinichi, akan tetapi salah satu preman mencoba untuk menusuk Shinny, dan Shinichi datang untuk melindungi adiknya. Hal ini mengakibatkan Shinichi pun menjadi tertusuk. Hingga pada akhirnya pertarungan tersebut dihentikan oleh aparat kepolisian. Setelah kejadian itu, Shinichi dibawa ke rumah sakit untuk perawatan darurat. Namun, semua upaya tersebut sudah terlambat, di mana Shinichi meninggal di hari itu juga. Baik keluarga maupun teman-teman di sekolahnya mengatakan bahwa itu adalah ganjaran atas perbuatan Shinichi selama ini. Dan yang lebih parahnya lagi, orang tua mereka sendiri juga mengatakan, untunglah bukan Shinny yang mati. Ya, bisa dibilang orang tuanya sendiri menganggap Shinichi ini adalah aib keluarganya. Kata-kata yang datang dari orang tuanya sendiri ini membuat hati Shinny menjadi hancur. Kakaknya yang dia hormati meninggal di depan matanya untuk melindunginya. Sejak hari itu juga, Shinny berangsur-angsur berubah. Dan kata-kata serta tindakan Shinny juga mulai mengarah ke Shinichi. Shinny terkadang akan melakukan beberapa hal yang telah dilakukan oleh Shinichi sebelumnya. Jadi bandelnya Shinichi ini nurun ke Shinny setelah kematian Shinichi. Tapi setelah Shinny dibawa ke psikiater ataupun ke dokter, kenyataannya dokter mendiagnosis dia adalah Shinny memiliki gangguan disosiasi independen atau perubahan perilaku Shinny yang menjadi barbar, dan ini adalah kemauannya sendiri. Ini dapat dipahami sebagai gangguan kepribadian ganda ataupun bisa dibilang bipolar lah. Jadi terkadang Shinny menjadi lembut, terkadang dia berubah menjadi seperti Shinichi yang brutal kayak gitu. Intinya dia memiliki kepribadian ganda. Beberapa orang mengatakan bahwa jiwa Shinichi telah masuk melekat ke dalam tubuh Shinny. Walaupun Shinichi mati, tapi rohnya itu merasuki tubuhnya Shinny. Makanya si Shinny menjadi terkadang sifatnya sama seperti Shinichi. Ya, bisa dibilang alasan Shinny berubah menjadi seperti ini karena kakaknya sendiri mati di depan matanya dengan tragis, dan itu mengakibatkan traumatis terhadap si Shinny ini. Meski pengobatan tersebut menyebabkan banyak kesulitan dalam keluarga Kido, keajaiban memang terjadi. Kunci kesembuhan terletak pada perubahan namanya. Mengubah nama Ni menjadi Nji, membantu mengurangi kolerasi dengan nama lama, yaitu adalah Shinny yang agak mirip dengan Shinichi, sehingga membentuk kepribadian baru, orang baru dengan kepribadian yang lebih condong ke arah Shinny. Setelah mengganti namanya, Shinichi pun berangsur-angsur menghilang dari dalam jiwanya Shinny. Sejak itu, Kido Shinny menjadi Kido Shinji. Menarik juga ya, kalau kita nanti kapan-kapan membahas Kamen Rider Yuga ini lebih detail dan juga lebih kompleks. Karena pasti banyak yang pro dan kontra dengan cerita yang saya bahas barusan ini. Terlalu banyak pertanyaan kalau menurut saya. Apa kolerasinya si kakak Shinji ini dengan Shinji yang ada di dunia cermin? Apa kolerasinya? Pasti banyak pertanyaan seperti itu. Kita mungkin akan coba bahas lebih dalam lagi untuk Kamen Rider Yuga di lain video, oke? Episode 5, Mimpi Buruk Sebelumnya, part terakhir. Setelah pertarungan selesai, semua rider tewas termasuk Ouja, Zolda, dan Knight yang tewas pada pertempuran itu. Yui bertanya kepada Ryuki apakah dia akan melawan Odin agar keinginannya dapat tercapai. Ryuki pun berdiri dan terdiam. Ryuki merasa keberatan karena dia sebenarnya tidak ingin memanfaatkan orang lain hanya untuk keinginannya. Namun tiba-tiba, dalam gelapnya malam, tiba-tiba seseorang menabrak punggung Ryuki dan menusuk pedang dari belakang Ryuki. Ryuki dan Yui kebingungan dan kaget dan bertanya-tanya apakah masih ada rider yang lain. Ryuki pun secara refleks mengayunkan pedangnya dan menghajar ke titik vital ke arah rider misterius tersebut. Dari balik bayangan, ternyata rider yang ditusuk dan menusuk Ryuki ini adalah Kamen Rider Knight. Ren masih hidup. Ryuki bertanya, bukannya kamu sudah mati melawan Ouja? Dan Ren pun menjawab bahwa
Yang melawan Oja adalah salinannya, yaitu adalah Trick Fan. Dari awal, Knight tidak pernah melawan Oja. Sambil menangis, Ren mengatakan, "Saya minta maaf. Saya harus memenangkan pertarungan ini dengan segala cara. Tidak peduli seberapa hina trik yang harus aku gunakan." Pelan suara Knight sambil terisak menangis. Di sini tidak dikatakan Knight ini dalam bentuk blank ataupun base formnya. Mengingat si Dark Queen tadi sudah tewas dan kontraknya pun sudah pindah ke Oja. Harusnya Knight yang ini, yang nusuk si Ryuki ini, adalah Knight blanknya ya. Yui pun hanya bisa pasrah dan terdiam melihat kondisi Ryuki dan Knight yang sama-sama tertusuk itu. Hingga salah satu dari mereka terjatuh dan mati. Dan siapa yang mati? Dan yang tersisa saat ini adalah Shinji atau Kamen Rider Ryuki. Jadi yang memenangkan pertarungan antara Knight dan Ryuki adalah Ryuki. Shinji menang. Ryuki sangat bersedih karena kematian Ren di depan matanya. Dan Ryuki pun mengangkat matanya ke langit dan berteriak, cepat keluarlah kau, dan lawan aku. Keinginanku adalah Ryuki menarik kartu survive dan menantang Odin. Akhirnya, pertarungan yang kita nantikan dan tak pernah bisa kita saksikan di TV seriesnya adalah Ryuki survive melawan Odin di babak terakhir. Dan Ryuki pun mengalahkan Odin dengan kekuatan survive-nya. Dan Ryuki keluar sebagai pemenang dari Rider War ini. Pemenang akan mendapatkan keinginannya yang terkabulkan. Keinginan dari Shinji yang diinginkan sama dia adalah bukan untuk sang kekasih yang berada di rumah sakit, atau bukan untuk saudara kembarnya yang meninggal muda. Keinginan Shinji adalah menghidupkan semuanya kembali. Dan cerita SIC Hero Saga Advent Calendar pun tamat. Gila sih ini, gila. Ya, saat saya meriset ini dan saat saya membaca SIC Hero Saga majalah pertama dan juga kedua, saya banyak kagetnya sih. Wah, kok bisa kayak gini? Dan seru banget saat saya ngeriset dan juga saat saya baca kayak gini, seru banget sih. Dan keseruan ini tidak akan saya simpan sendiri, makanya saya coba menceritakan juga ke teman-teman semuanya, biar teman-teman juga mengetahui bahwa di Kamen Rider Ryuki ini memiliki plot twist yang seperti ini ternyata. Menurut teman-teman gimana dengan kedua cerita dari SIC Hero Saga Kamen Rider Ryuki ini? Kalau menurut saya ini plot twistnya kebangetan banget sih. Hal-hal seperti ini menjadi plot hole di filmnya bahkan hingga sekarang. Misteri tentang Mirror World, lalu cerita-cerita unik dari setiap karakternya sepertinya masih bisa dikulik lagi. Dan walaupun asal-usul Ryuge yang dijelaskan di sini, saya masih kurang puas dan juga masih belum menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di pikiran saya. Masih banyak spekulasi dan teori yang masih berputar di pikiran saya saat ini. Mungkin hal ini akan coba saya bahas di lain video ya. Gimana menurut teman-teman tentang semua video ini? Gimana menurut teman-teman tentang semua pembahasan kita di atas ini? Gokil nggak? Teman-teman sangat bebas untuk berteori dan juga berspekulasi di kolom komentar di bawah ini ya. Semua yang dibahas di atas bukan dari karangan saya pribadi, melainkan semuanya ada di majalah SIC Hero Saga. Jadi bisa dibilang ini adalah alternatif story yang official, hanya saja berbentuk majalah. Oke, berikutnya kita mau bahas apa lagi seputar Kamen Rider Ryuki? Teman-teman request di bawah ya. Apakah kita masih mau mengulik Ryuki atau kita lanjut ke Kamen Rider selanjutnya? Oke, saya akhiri video kali ini. Buat teman-teman next bahas apa lagi, tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan pembahasan video ini, bantu saya dengan cara subscribe channel ini, like dan share ke teman-teman kalian agar semuanya mendapatkan informasi yang bermanfaat. Dan juga dapat membantu saya dalam mengembangkan channel ini. Jadi saya mohon bantuannya ya. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.